Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Dosa memang nikmat dan hidup dalam dosa seringkali menjerat. Bahkan melihat orang jahat kena laknat tak juga membuat orang bertobat. Tak heran dan tak aneh, banyak orang berlomba-lomba di dalam dosa. Dosa yang satu justru memberi inspirasi dosa yang lebih besar pada orang yang lainnya. Itulah sebabnya kita melihat dari kehidupan raja keempat sampai dengan ketujuh dari kerajaan Israel Utara. Hari ini Kamis 25 Juni 2020 kita akan membaca satu Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-8 hingga yang ke-34. Temanya berlomba-lomba dalam dosa. Raja keempat Israel bernama Elah. Elah adalah anak Baesa. Ia menjadi raja di tahun ke-26 pemerintahan Asa Raja Yehuda dan ia memerintah hanya 2 tahun di ibu kota Tirsa. Mengapa? Karena panglima atas setengah pasukan kereta Israel, namanya Panglima Zimri, ia memberontak terhadap Elah, lalu membunuh Elah ketika mabuk di rumah Arza, kepala istana di Tirsa. Dan Zimri dengan kejamnya membantai seluruh keluarga Baesa, ayah Elah. Seluruh anak-anaknya dihabisi sesuai dengan nubuatan Nabi Yehu. Riwayat dan tindakan Elah tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Raja kelima Israel adalah Zimri. Zimri setelah membunuh keseluruhan daripada keluarga Baesa, ia dilaknat oleh Tuhan dan ia hanya memerintah Israel 7 hari saja dari ibu kotanya di Tirsa. Saat Zimri membunuh Elah, Israel tengah berkemah mengepung Gibeton di Filistin. Jadi setengah tentara ada di ibu kota, itulah yang dipimpin oleh Zimri. Dan Zimri memberontak pada Elah. Namun setengah yang lain sedang bergerak ke Filistin dalam sebuah peperangan. Dan ketika setengah yang ada di sana mendengar bahwa Zimri menjadi raja, maka mereka menolak. Dan kemudian mereka menobatkan panglima tentara yang ada di Gibeton ini, namanya Omri, untuk menjadi raja. Lalu Omri masuk ke ibu kota Tirsa, lalu kemudian dengan pasukannya ia mengepung akan Tirsa. Ketika Tirsa sudah dirobohkan bentengnya, Zimri ketakutan. Lalu dia masuk ke dalam istananya, membakar sendiri akan istana itu sehingga akhirnya Zimri mati terbakar di dalamnya. Setelah Zimri mati, 7 hari saja dia memerintah. Mengerikan ya. Lalu bangsa Israel terbelah menjadi 2, sebagian masih mendukung Omri, namun sebagian menginginkan Tibni bin Ginat menjadi raja. Namun karena pasukan Omri lebih kuat, maka Tibni akhirnya dibunuh dan akhirnya Omri mendapatkan kekuasaannya. Riwayat Zimri dan persekongkolannya tertulis dalam kitab sejarah Nabi-Nabi Raja-Raja Israel. Raja ke-6 dari Israel namanya adalah Omri. Omri menjadi raja di tahun ke-31 Asa Raja Yehuda. Ia memerintah 12 tahun lamanya, tangannya penuh darah karena dialah yang membunuh Zimri dan dia juga membunuh Tibni. Ia membeli gunung Samaria dari Semer seharga 6.000 uang perak, lalu mendirikan kota Samaria di sana. Samaria artinya adalah tempatnya Semer, yaitu sang pemilik gunung itu sebelumnya. 6 tahun ia memerintah di Tirsa, lalu kemudian dia pindahkan ibu kotanya ke Samaria. Dan sejak hari itu Israel Utara ibu kotanya adalah Samaria. Omri dicatat oleh Alkitab hidup jahat di mata Tuhan. Ia hidup seperti Yerobeam bin Nebat, ya bahkan lebih jahat lagi. Riwayat dan pertempuran Omri tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel yang dikuburkan di Samaria. Lalu Ahab anaknya menggantikan dia. Dalam tahun ke-38 Asa Raja Yehuda, Ahab menjadi raja. Ia memerintah 22 tahun lamanya. Ahab bin Omri dicatat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulinya. Yang mendahulinya adalah dimulai dari Yerobeam. Dari Yerobeam lalu kemudian Baesa melakukan pembunuhan kejam. Lalu Baesa digantikan oleh anaknya Elah dan Elah kemudian juga dibunuh dengan kejam oleh Zimri.
Ya, Zimri kemudian dibunuh lebih kejam lagi ya oleh Omri. Lalu kemudian Ahab dikatakan anak Omri, ia melakukan yang lebih jahat daripada semua pendahulunya. Bahkan seakan-akan belum cukup hidup dalam dosa-dosa Yerobeam, Ahab mengambil pula Isabel, anak Baal Raja Sidon, menjadi istrinya, dan ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ia membangun mezbah di kuil Baal di Samaria. Anda harus tahu bahwa raja pertama yaitu Yerobeam sampai dengan Omri raja yang keenam. Mereka memang menyembah setan-setan dan menyembah anak lembu emas, tapi mereka tidak membawa sesembahan dari bangsa Kanaan yaitu para Baal dan Asitoret ini. Namun Ahab dia mendirikan mezbah untuk menyembah akan Baal. Bukan itu saja, ia juga membuat patung Asyera dan ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Pada zaman Ahab memerintah, ada seseorang yang namanya Hiel, orang Betel. Ia membangun kembali kota Yeriko. Ia membangun Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, untuk meletakkan dasar kota. Dan ia membayar dengan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ketika memasang pintu gerbangnya. Ini sesuai dengan nubuatan Yosua bin Nun bahwa siapa yang membangun kembali Yeriko, ia harus menggantinya dengan nyawa anak-anaknya. Bapak Ibu, kita mendapatkan 4 raja yang jahat, makin jahat dan lebih jahat dan semakin jahat lagi. Dosa dengan segala kesenangan dunia. Dosa hanya ingin melarikan diri daripada Tuhan dan mendapatkan atau menggantikannya dengan sesembahan sendiri. Dosa itu masuk ke Israel Utara dan membuat bangsa Israel semuanya mengalami kejatuhan yang dalam di dalam dosanya. Mari kita terus berdoa supaya hidup kita dijaga oleh Tuhan dan kita tidak terpengaruh atau bahkan terlibat dalam dosa-dosa yang sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami lemah dan tak berdaya. Seringkali kami jatuh dalam dosa, lebih parah lagi, lebih jahat lagi. Bahkan akhirnya kami melarikan diri dari Engkau dan semakin menghindar dari Engkau. Dan akhirnya bahkan mendirikan akan kepercayaan atau agama atau sesembahan kami yang baru, yang tak lain dan tak bukan adalah perwujudan daripada keinginan dosa kami ini. Maka ya Tuhan, ampuni kalau kami jatuh dalam dosa. Ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup berkenan di hati Tuhan, hidup menyenangkan akan hati Allah, melakukan segala firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, melakukan dengan gembira, dengan antusias. Maka ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang hidup dan yang setia. Di dalam Tuhan Yesus. Amin.